Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Grizala Fira Ardiana dari kelas UG absen 18 yang akan mempresentasikan tentang proyek flowchart sebagai pengganti PAS Informatika Mandor Kota Malang kelas 10. Jadi, saya memilih tiga soal. Yang pertama itu tentang sistem penilaian kelulusan siswa. Jadi ada sebuah kasus yaitu seorang guru ingin mempermudah proses penilaian akhir dengan membuat program sederhana yang dapat menentukan status kelulusan siswa. Program akan meminta pengguna memasukkan tiga nilai mata pelajaran yaitu matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Selanjutnya, program menghitung nilai rata-rata dari ketiga mata pelajaran tersebut. Setelah rata-rata diperoleh, program memeriksa kondisi. Jika nilai rata-rata lebih dari sama dengan 75, maka ditampilkan keterangan lurus. Sedangkan jika nilai rata-rata kurang dari 75, maka ditampilkan keterangan tidak lulus dan harus melakukan remedi. Lalu program akan menampilkan keterangan lulus dan program berakhir. Kemudian untuk flowchart-nya, di sini kita misalkan kalau nilai matematika itu kita simbolkan sama dengan M. Kalau nilai IPA sama dengan I, nilai bahasa Indonesia sama dengan B, dan rata-rata sama dengan R. Maka untuk flowchart-nya sendiri, kita mulai dengan terminator yang dilambangkan dengan oval untuk memulai sebuah program. Kemudian program akan menginput nilai matematika, IPA, dan bahasa Indonesia, yaitu M, I, dan B. Kemudian program akan memproses dengan menghitung rata-rata dari ketiga nilai tersebut dengan rumus R sama dengan M ditambah I ditambah B dibagi dengan 3. Mohon maaf, ini ada kesalahan penulisan. Seharusnya 2 itu adalah 3. Kemudian dari proses tersebut akan ada decision. Apakah rata-rata lebih dari sama dengan 75? Jika iya, maka program akan menampilkan lulus. Jika tidak, maka akan menampilkan tidak lulus dan akan melakukan proses yang namanya remedi. Kemudian seharusnya panah ini tersambung ke output tampilkan lulus. Mohon maaf atas kesalahannya. Jadi panah ini seharusnya itu menyambung ke sini. Lalu program berakhir. Kemudian yang kelima adalah soal kedua nomor 5 yaitu sistem parkir otomatis di mall. Jadi sebuah mall modern itu punya sistem parkir otomatis yang menghitung biaya berdasarkan lama parkir kendaraan. Nah, aturan yang berlaku adalah biaya parkir 5.000 untuk 2 jam pertama, kemudian 2 jam untuk 2.000 untuk setiap jam berikutnya. Jika biaya parkir melebihi 20.000, maka pelanggan akan mendapatkan diskon sebesar 10% dari total biaya. Nah, sistem ini harus dapat menghitung berapa total biaya parkir yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan lama parkir kendaraannya. Kemudian untuk flowchart-nya sendiri di sini ada terminator start untuk memulai program, kemudian program akan menginput lama parkir dalam 1 jam, kemudian akan membuat decision apakah lama parkir kurang dari sama dengan 2 jam. Jika iya, maka program akan menghitung biaya parkir, sama dengan 5.000. Kemudian eh, untuk jika false atau tidak, maka biaya parkir sama dengan 5.000 ditambah lama parkir dikali 2.000. Kemudian dari dua proses ini akan lanjut ke decision selanjutnya, yaitu apakah biaya parkir lebih dari 20.000. Jika tidak, maka biaya total sama dengan biaya parkir. Kemudian jika iya, maka biaya total sama dengan biaya parkir dikali 90.000. Dikali 90% karena terdapat diskon sebesar 10%. Kemudian dari dua proses ini output menampilkan output yaitu biaya totalnya berapa, kemudian program berakhir. Soal ketiga dengan nomor 6 yang membahas tentang sistem denda perpustakaan digital. Nah, jadi sebuah perpustakaan digital menerapkan aturan denda untuk anggota yang terlambat mengembalikan buku. Denda dihitung 1.000 per hari keterlambatan. Jika keterlambatan lebih dari 7 hari, maka ada tambahan denda tetap sebesar 5.000.
Namun, jika keterlambatan lebih dari 30 hari, maka status keanggotaan anggota akan diblokir sementara. Nah, sistem ini harus dapat menghitung jumlah denda yang dikenakan atau menentukan status keanggotaan berdasarkan jumlah hari keterlambatan. Jadi, di sini ada flowchart-nya. Yang pertama adalah terminator. Terminator memulai program yaitu start, kemudian menginput hari keterlambatan. Nah, jika hari terlambat itu lebih dari 7, jika iya, maka lanjut ke decision berikutnya. Jika tidak, maka denda sama dengan hari terlambat dikali 1000. Kemudian dari decision yang kedua itu hari terlambat. Apakah hari terlambat itu lebih dari 30? Jika iya, maka status diblokir. Jika tidak, maka denda sama dengan 50.000 ditambah hari dikali 1000. Kemudian dari ketiga proses ini akan dihasilkan output denda atau menampilkan status keanggotaan. Kemudian program berakhir. Nah, sekian presentasi flowchart dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.